Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semuanya, tergantung kalian nontonnya kapan. Hari ini saya akan membahas ulang soal PSTS Matematika tingkat lanjut. Di sini ada 5 soal, saya akan bahas satu persatu. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Buktikan bahwa cos 4x sama dengan 8 cos pangkat 4x kurang 8 cos kuadrat x tambah 1. Nah, sebenarnya ini diapain? Nah, karena ini soal pembuktian yang kita buktikan. Nah, kan satu itu cos 4x sama dengan hasilnya segini. Berarti cos 4x sama dengan cos 2x ditambah 2x. Tuh. Ini sama dengan, biar gampang, biar nanti pembuktiannya gak susah, kita tulis cos 2x dikali cos 2x dikurang sin 2x dikali sin 2x. Nah, selanjutnya diapain? Nah, selanjutnya kita ubah cos 2x jadi 2 kali cos kuadrat x dikurang 1. Sini juga sama. Dikurang sin 2x nya kita ubah jadi 2 sin x cos x. Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita kali pelangi. Jadi hasilnya adalah 4 cos pangkat 4x dikurang 4 cos kuadrat x ditambah 1. Nah, ini kenapa 4 cos kuadrat x? Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, jadi 2 cos kuadrat x kali min 1, jadi sama dengan 2 cos kuadrat x. Terus ini juga sama, terus nanti di totalin gitu, karena satuannya sama-sama cos kuadrat x. Nah, sedangkan untuk ini 2 sin x cos x kita kali jadi 4 sin kuadrat x cos kuadrat x. Nah, selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita, nah ini kan ada sin, sedangkan di pembuktian ini cos semua. Nah, kita ngapain? Nah, kita ngubah ini jadi sin kuadrat x jadi 1 kurang cos kuadrat x, salah satu identitas trigonometri. Kita tulis lagi dulu ini. Nah, di sini kita lihat cos semua kan. Nah, ini kenapa 1 kurang cos kuadrat x? Itu karena karena ini ada sin kuadrat x. Terus kita pindahin ke sini, sedangkan cos kuadrat x-nya pindahin ke sini. Gitu. Jadi 4 dikali cos, bukan dipindahin sih, maksudnya 4-nya dikaliin sama cos kuadrat x. Sedangkan sin-nya berubah jadi 1 kurang cos kuadrat x. Nah, sekarang berikutnya kita tulis lagi hasil. Tulis lagi 4 cos 4x dikurang 4 cos kuadrat x tambah 1 di kurang 4
cos kuadrat X ditambah 4 cos 4X karena dikali pelangi. Nah, dan kita dapat hasil akhirnya adalah 8 cos pangkat 4X dikurang 8 cos kuadrat X ditambah 1. Dan terbukti hasilnya segini udah. Nah, berikutnya adalah nomor 2. Diketahui M sama dengan 2 kali nomor absen. Jika tan A plus B sama dengan M dan tan A min B sama dengan min M, tentukan tan 2A. Di sini kita diketahui diketahui bahwa M itu kan sama dengan 2 kali nomor absen. Nah, karena saya absen 24, berarti 24-nya aku dikaliin 2, jadi hasilnya 48. Nah, juga dikasih tahu soalnya tan A tambah B itu sama dengan M, berarti 48, sedangkan tan A min B sama dengan min 48. Karena di soalnya kasih tahu min N. Nah, kita disuruh cari tan 2A. Kita tulis, untuk mencari jawabannya kita tulis dulu salah satu rumus identitas. Tan A tambah tan B per 1. Ini salah satu rumus identitas. Dengan 4 per 1. Itu salah satu rumus identitasnya gitu. Dan juga ini untuk yang hampir lupa, ini untuk tan A tambah B. Dan sekarang kita juga tulis rumusnya untuk tan A kurang B. Tan A kurang B ya. Ini kita tulisnya 48 per 1 sama min 48 per 1 biar lebih gampang. Karena ini dikali silang. Nah, jadi hasilnya adalah tan A ditambah tan B sama dengan 48 dikurang 48 tan A tan B. Dan juga ini karena dikali silang. Nah, ini kenapa ada 48-nya di sini? Nah, karena kan ini kan kalau gak ada apa-apa kita anggap 1 gitu. 1 tuh. Kalau bukan salah. Sini 1, kita anggap 1 di sini. Tapi kan cuman gak ditulis gitu. Nah, karena udah nulis hasilnya, kita menggunakan metode eliminasi.
Tuh. Ini habis udah pasti. Nah, ganti warna pulpen. Ini kan habis. Sama ini tan A juga udah habis. Nah, kok tambah ini salah. Maaf ya. Dikulang. Nah, dah. Nah, ini min ketemu min otomatis jadi positif. Jadi 2 tan B sama dengan ini juga sama, min ketemu min jadi plus, jadi 96. Tuh, kenapa ini habis? Karena ini min ketemu min jadi plus, jadi min 48 tan A tan B ditambah 48 tan A tan B jadi habis. Nah, tinggal kita cari tan B-nya. Kita udah ketemu tan B-nya sama dengan 48. Sekarang kita cari tan A-nya. Nah, tan A-nya kita bisa pilih dari salah satu sini. Aku pilih yang tan A plus tan B. Tan A tambah tan B sama dengan 48 dikurang 48 tan A tan B di tan A tan B diganti 48 karena kita sudah cari tan B-nya. Terus 48 dikurang 48 tan A kali 48. Sekarang kita kaliin. Kita tahu 48 kali 48 sama dengan 2304 tan A. Dan ini tetap 48. Tuh. Nah, ini kita pindah ruas, ditukar, pindah ruas. Jadi ininya pindah ke sini, jadi 48-nya pindah ke sini. Jadi seperti ini hasilnya. Dua tiga kosong lima tan A sama dengan 0, karena ini 48 kurang 48 jadi 0 karena pindah ruas juga. Nah, jadi hasilnya tan A sama dengan 0. Kita udah dapet tan B tan A-nya, kita tinggal cari tan 2A-nya. Dari sini deh. Kita tahu rumus tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Ini tan A diganti jadi 0. Sedangkan 1 kurang 0 kuadrat. Karena ini 0, ini 2 kali 0, 0, 1 kurang 0 kuadrat juga 1 kurang 0, 1, 0 bagi 1, 0. Nomor 2 hasilnya 0. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Maaf baju saya beda karena belakang ini saya sibuk banget ngerjain tugas sama mempersiapkan PSAS. Tapi ini aku nyoba gercep biar lebih cepat. Nah, nomor 3 kita tahu bahwa akar sin 2x sama dengan 1 dengan min pi lebih kecil dari x tapi juga nggak boleh kecil dari pi. Nah, kita tahu bahwa pi itu adalah 180 derajat. Ini saya sudah
tulis diketahuinya sama di rumusnya. Dan sin 2x itu sama aja 1 dibagi akar 2, karena ini kan dikali gitu, dikali. Nah ini sama aja hasilnya dengan sin 45 derajat, tapi ini baru 1 doang karena harus cari x yang lainnya gitu, x yang lain selain sin 45, tapi nggak boleh lebih kecil dari minus 180 derajat, dan juga nggak boleh lebih besar dari 180 derajat. Ini saya sudah tulis si rumus solusi umumnya. X sama dengan P ditambah 360 kali K. Nah, kita tahu bahwa P itu sudutnya dan K itu adalah konstantanya. Ini aku sudah tulis nih 2X sama dengan 45 tambah 360 dikali K. Sekarang kita akan cari nilai X-nya gitu. Nah, pertama kalau K-nya itu kita akan bentar ya. Kita akan coba cari nilai X-nya. Ini aku akan coba cari dulu. Oke, setelah cari hasilnya ternyata ini ada 4 hasil, 45 derajat minus 2 kok minus 22,5 derajat, 150,5 derajat, dan maksudnya minus 150,5 derajat dan minus 112,5 derajat. Itu adalah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Jika Y sama dengan Fx sama dengan 5 sin X per 2 dikurang 1, 0 lebih kecil dari X tapi lebih kecil dari 2pi. Dan kita tahu bahwa 2pi itu 180 derajat. Nah 2pi itu 2 kalinya gitu. 2pi itu 2 kali 180 derajat. Jadi 360 derajat. Tapi ini 2pi kan sama dengan 360 derajat. Nah di sini nomor 4 kita disuruh gambar grafik. Kita disuruh gambar grafik. Kita maaf ya kalau gambarnya jelek. Nah ini anggap aja ini 0, terus ini pi per 2, terus ini pi. Nah, kalau udah maaf ini pi-nya agak tahu dekat. Nah udah. Nah kalau udah kita ini anggap aja min 5-nya di iya benar, ini anggap aja min 1 di sini, di min 5-nya di sini. Nah kita coba lihat ini aku salah lihat di soal min 5 sin X per 2 kurang 1 nah dah min 5 sin X per 2 dikurang 1. Nah karena ini min berarti dicerminkan ke bawah karena minus, terus skala sumbu Y-nya diperbesar 5 kali karena di soalnya tuh 5 sin X berarti 5 kali sin X berarti 5 kali lebih besar. Skala sumbu X diperbesar 2 kali karena itu kalau dibagi jadi diperbesar skalanya. Berarti kalau kita gambar grafiknya bakal seperti ini. Ini agak jelek gambarnya, nggak apa-apa. Pokoknya kurang lebih seperti ini si gambar si grafiknya. Nah dan sekarang kita akan masuk ke nomor 5. Dari soal nomor 4 tentukan nilai minimum dan maksimumnya. Nah, berarti nomor 5 itu kita tinggal cari nilai minimum sama maksimumnya. Ini aku hampir lupa. 1H
sehingga fx sama dengan 4. Nah, bikin nomor 5-nya di sini aja barengan. Siapa tahu bakal muat juga. Nah, kita akan cari nilai minnya dulu. Cara hitungnya gimana? Kita tahu bahwa fx sama dengan 5 sin, terus ini x per 2 dikurangi 1. Nah, kita misalkan x per 2 itu bukan misalkan sih, bentar. Kan itu skala sumbu x-nya diperbesar sebanyak 2 kali. Nah, berarti x-nya itu sama dengan 2 berdasarkan yang diketahuinya. Nggak salah sih. Ini hasilnya 1. Jadi kita tinggal ini aku lupa tulis minnya, maaf. Min 5 kali 1 dikurang 1 sama dengan min 6. Kita berhasil menemukan nilai minnya. Sekarang kita nemuin nilai maksnya ini. Bisa sih di sini. Karena min yang tadi positif, kita coba pakai minus 1 karena di sini positif 1. Sekarang kita coba pakai minus 1 untuk mencari nilai maksimumnya. Jadi fx sama dengan min 5 dikali min 1 dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, ini nilai maksimumnya. Nah, di soal nggak dikasih tahu gambar grafiknya enggak, tapi ya udahlah kita gambar aja grafiknya biar tahu. Ini anggap aja 0 di sini, 4-nya di sini. Nah, terus kita gambar lagi grafiknya. Grafiknya seperti ini kurang. Terus kita lihat simpatnya, tandain, terus kita tulis x min 4 dan di sini x min 4 sama aja ternyata. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini grafik scene-nya. Ya udah, sekian video penjelasan saya. Maaf kalau ada yang salah. Terima kasih.